Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wika Kusuma, juga ada teman saya Siti Masyarah dan Saiful Anam. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Kami akan menjelaskan peta konsep di atas yang berjudul Konsep Ilmu Makiyah dan Madaniyah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Ustadz Inzah MPDI. Dan kami secara bergantian akan menjelaskan tentang konsep ilmu makiyah dan madaniyah. Baik, langsung saja. Konsep ilmu makiyah dan madaniyah dalam peta konsep ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Nah, yang pertama ialah definisi dari makiyah dan madaniyah. Yang kedua ialah ciri-ciri dari makiyah dan madaniyah dan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai makiyah dan madaniyah. Untuk pembahasan yang pertama ialah definisi dari makiyah dan madaniyah. Nah, ilmu makiyah dan madaniyah adalah ilmu yang membahas tentang surat-surat atau ayat-ayat yang dikelompokkan ke makiyah dan yang dikelompokkan ke madaniyah. Nah, sebagai umat muslim, kita perlu mengetahui bahwa surah di Al-Quran itu terbagi menjadi 2 macam, ialah disebut surah makiyah dan yang disebut surah madaniyah. Nah, surah makiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah atau yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebaliknya, surah madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah atau yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Untuk surah makiyah, pembahasannya itu bersifat umum dan universal, seperti menekankan tentang pentingnya tauhid, kehidupan setelah mati atau hari kiamat, dan sifat-sifat Allah lainnya. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang membahas tentang tauhid atau hari kiamat dan sifat-sifat Allah lainnya itu dinamakan surah makiyah. Nah, contohnya itu surah Al-Fatihah. Nah, makna dari surah Al-Fatihah itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan seluruh alam, dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Nah, jadi dalam surah Al-Fatihah itu kan membahas tentang tauhid, membahas tentang keesaan Allah, menyebutkan bahwa Allah itu Maha Pengasih, bahwa Allah itu Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu dinamakan surah makiyah karena dalam surah Al-Fatihah itu membahas tentang keesaan Allah, membahas tentang tauhid. Nah, untuk selanjutnya ialah surah madaniyah. Surah madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah atau yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, untuk surah Madinah pembahasannya itu membahas tentang aspek kehidupan seperti hukum-hukum ibadah, fikih, seperti membahas tentang hubungan antar umat beragama. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang membahas tentang hukum-hukum ibadah ataupun hubungan antar umat manusia, antar umat beragama, itu dinamakan surah madaniyah. Nah, contohnya itu surah An-Nisa. Nah, dalam surah An-Nisa itu kan membahas tentang wanita, membahas tentang hukum-hukum pernikahan. Salah satunya ialah laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita jikalau ia mampu berperilaku adil kepada para istrinya. Jikalau ia tidak mampu, maka dianjurkan satu saja supaya tidak membebani kepada para istri yang lain. Nah, jadi surah An-Nisa itu dinamakan surah madaniyah karena dalam surah An-Nisa itu membahas tentang hukum-hukum pernikahan, membahas tentang wanita. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang membahas tentang pembahasannya itu mengenai aspek kehidupan seperti hukum-hukum ibadah, fikih, ataupun hubungan antar umat beragama itu dinamakan surah madaniyah. Untuk pembahasan yang kedua ialah ciri-ciri dari surah makiyah dan madaniyah. Nah, ciri-ciri dari surah makiyah dan madaniyah itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yang bersifat qat'i dan yang kedua yang bersifat aqlabi. Nah, bersifat qat'i itu berarti tetap atau mutlak, dan bersifat aqlabi itu berarti bersifat umum atau universal. Nah, ciri-ciri dari surah makiyah yang bersifat qat'i itu ada 6.
Yang pertama ialah setiap surah di Al-Quran yang terdapat ayat sajadah. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang terdapat ayat sajadah itu dinamakan surah Makkiyah. Yang kedua ialah terdapat lafadz kalla. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang terdapat lafadz kalla, seperti contoh surah Al-Alaq ayat ke-19, itu kan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, kalla di sini itu yang bermaksud memberi peringatan yang tegas kepada golongan yang menentang ajaran Islam. Nah, makna dari kalla itu kan sekali-kali tidak. Nah, jadi kalla di sini ialah yang bermakna yang bermaksud menentang golongan yang menentang ajaran Islam. Nah, jadi kalla, lafadz kalla ini sebagai peringatan yang tegas. Nah, setiap surah di Al-Quran atau ayat di Al-Quran yang terdapat lafadz kalla dinamakan surah Makkiyah. Nah, yang ketiga ialah setiap surah yang terdapat lafadz ya ayuhan nas dan tidak mengandung lafadz ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang terdapat lafadz ya ayuhan nas dan tidak mengandung lafadz ya ayyuhalladzina amanu itu dinamakan surah Makkiyah. Yang keempat ialah setiap surah yang membahas atau terdapat kisah-kisah para nabi atau orang zaman dahulu. Nah, contohnya itu surah Yusuf. Dalam surah Yusuf itu kan menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya sendiri. Nah, jadi surah Yusuf itu dinamakan surah Makkiyah. Jadi setiap surah yang membahas tentang nabi-nabi ataupun orang terdahulu itu dinamakan surah Makkiyah. Yang kelima ialah setiap surah yang terdapat kisahnya Nabi Adam dan Iblis seperti dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu kan ada dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang Nabi Adam dan Iblis. Nah, itu dinamakan surah Makkiyah. Yang keenam ialah setiap surah yang diawali dengan huruf tahji atau huruf terpotong-potong seperti contoh alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha. Nah, jadi setiap surah yang diawali dengan huruf yang terpotong-potong atau huruf abjad itu dinamakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Untuk ciri-ciri yang bersifat aghlabi dari surah Makkiyah itu ada 5. Yang pertama ialah ayat-ayat dan surah-surahnya itu pendek-pendek atau ijaz, dan nada perkataannya pun keras juga agak bersajak. Nah, contohnya itu surah Al-Qari'ah. Nah, surah Al-Qari'ah itu kan surahnya pendek dan ayat-ayatnya pun pendek. Jadi surah Al-Qari'ah itu dinamakan surah Makkiyah. Yang kedua ialah mengandung seruan untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat serta menggambarkan surga dan neraka. Jadi setiap surah di Al-Quran yang pembahasannya itu mengandung seruan untuk beriman kepada Allah dan juga hari kiamat dan membahas tentang hari kiamat, juga menggambarkan seperti apa itu surga dan bagaimana itu surga dan neraka, itu dinamakan surah Makkiyah. Yang ketiga ialah mengajak manusia untuk berakhlak mulia dan berjalan di jalan yang benar. Jadi setiap surah di Al-Quran yang pembahasannya itu ajakan kepada manusia untuk berakhlak mulia, untuk berjalan di jalan yang benar atau di jalan yang ditentukan oleh Allah, itu dinamakan surah Makkiyah. Yang keempat ialah membantah orang-orang musyrik dan menerangkan kesalahan-kesalahan kepercayaannya dan perbuatannya. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang pembahasannya itu menentang orang-orang musyrik bahwa mereka dan menerangkan tentang kesalahan mereka, kesalahan tentang kepercayaan dan perbuatan mereka, itu surah dinamakan surah Makkiyah. Yang kelima ialah terdapat banyak lafal sumpah yang menunjukkan uslub Arab. Nah, uslub Arab ialah gaya atau cara berbahasa dalam bahasa Arab. Nah, seperti contoh pada ayat kedua di surah Al-Fatihah, nah itu kan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, uslub Arab di sini ialah
mengagungkan Tuhan dan menunjukkan rasa syukur. Nah, makna dari Alhamdulillahirabbil alamin itu kan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, jadi yang dimaksud uslub Arab di sini ialah mengandung mengagungkan Tuhan dan menunjukkan rasa syukur. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang terdapat banyak lafal sumpah seperti Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah itu dinamakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan ciri-ciri yang bersifat qot'i dan yang bersifat aklabi dari surah Madaniyah akan dijelaskan oleh Saiful Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Anam, saya dari Prodi BAI 1D. Saya di sini ingin menjelaskan tentang surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah-surah dalam Al-Quran yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Secara umum, surah Madaniyah memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kandungan hukum dan sosial masyarakat. Surah Madaniyah lebih banyak mengatur tentang hukum-hukum syariat atau sosial, politik, dan lain-lainnya. 2. Jumlah ayat lebih panjang. Surat Madaniyah ini cenderung memiliki jumlah ayat yang lebih panjang ketimbang Makkiyah. 3. Berisi penjelasan tentang orang-orang munafik. Di Madinah terdapat kelompok munafik yang berpura-pura beriman, sehingga surat-surat ini menyinggung sifat-sifat munafik dan memperingatkan umat Islam untuk berhati-hati. 4. Penguatan ukhuwah dan etika bermasyarakat. Surah Madaniyah juga membahas pentingnya ukhuwah, persaudaraan dalam Islam, dan etika dalam bermasyarakat, terutama dalam hal toleransi, keadilan, dan persatuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang ketiga ialah kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan ayat-ayat di Al-Quran sebagai Makkiyah dan Madaniyah, dan akan dijelaskan oleh Siti Masyarah. Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai Makkiyah dan Madaniyah itu dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, teori geografis, yaitu teori yang berorientasi pada tempat turun Al-Quran atau tempat turun ayat. 2. Teori-teori subjektif, yaitu teori yang berorientasi pada subjek siapa yang dikhitab atau dipanggil dalam ayat. Ketiga, teori historis, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran. Keempat, teori konten analisis, yaitu suatu teori yang mendasarkan kriterianya dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyahnya kepada isi daripada ayat atau surat yang bersangkutan. Kesimpulan dari pembahasan kami ialah surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah atau yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebaliknya, surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah atau yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, untuk surah Makkiyah, pembahasannya itu menekankan pada akidah dan dasar-dasar iman, sedangkan Madaniyah lebih fokus pada hukum dan tata cara kehidupan. Nah, jadi setiap surah di Al-Quran yang pembahasannya itu menekankan pada akidah dan dasar-dasar iman itu dinamakan surah Makkiyah, sedangkan setiap surah yang pembahasannya itu lebih fokus pada hukum dan tata cara kehidupan seperti hukum-hukum ibadah, fikih, dan lainnya itu dinamakan surah Madaniyah. Mungkin dari teman-teman timbul pertanyaan, apa sih manfaat dari mengetahui ilmu Makkiyah dan Madaniyah? Nah, dengan kita mengetahui konsep ilmu Makkiyah dan Madaniyah, mulai dari definisi, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa mengetahui
dan membedakan antara surah yang diturunkan di Mekkah dan surah yang diturunkan di kota Madinah. Nah, juga kita bisa mengetahui latar belakang sejarah dan sosial saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan, sehingga kita dapat memahami pesan dan tujuannya dengan baik. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka atas saran dan kritiknya, terutama kepada yang terhormat Ustadz Inzah MPDI. Akhirul qauli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.